Kami dari kelompok 1 menyatakan, Mohon kepada teman-teman maupun guru kami untuk duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak. Hingga video penjelasan kami tentang materi medan magnetik berhasil kami tampilkan. Hai, perkenalkan nama saya Ansion Karmel Sinaga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang medan magnetik. Medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnetik yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Misalnya, ketika dua kutub magnetik seperti pada gambar di samping dihubungkan, akan menghasilkan medan magnetik. Garis-garis di sekitar dua kutub magnetik pada gambar itulah yang dinamakan medan magnetik. Perkenalkan, nama saya Randy Ginting. Di sini saya akan menjelaskan apa itu induksi magnetik. Induksi magnetik adalah besaran yang menyatakan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Halo, nama saya Saputra dan saya akan menjelaskan tentang contoh proses pembuatan magnet dengan cara induksi. Proses pembuatan magnet secara induksi dapat dilakukan dengan cukup sederhana. Kamu tinggal mendekatkan besi atau baja dengan bahan magnet yang cukup kuat, lalu besi atau baja tersebut akan menjadi magnet. Oh iya, ketika mereka dijauhkan dari bahan magnet tersebut, besi akan sangat mudah kehilangan sifat magnetnya. Kalau baja bagaimana? Nah, baja tetap bisa mempertahankan sifat magnetnya, walaupun sudah tidak berada di sekitar bahan magnet atau berada di sekitar medan magnet. Halo, perkenalkan nama saya Grace Sinambela. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan gaya induksi magnetik, yaitu dengan cara menggunakan kaidah putaran tangan kanan. Kaidah tangan kanan dapat digunakan untuk membantu mengetahui letak kutub magnet dan arah gaya medan magnet. Arah medan magnet pada bidang datar dapat disimbolkan melalui anak panah atau simbol cross dan dot. Dengan cara ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik, keempat jari yang dirapatkan menyatakan arah garis medan listrik. Arah medan magnet masuk ke bidang ditandai dengan simbol cross, yaitu seperti ini, dan arah medan magnet yang keluar bidang ditandai dengan simbol dot, yaitu seperti ini. Menurut kelompok kami, yang terjadi pada induksi magnet apabila kuat arus yang mengalir diperbesar adalah nilai induksi magnet akan semakin besar karena induksi magnet dengan kuat arus berbanding lurus. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Salsalina Berbarus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana supaya gaya magnet terjadi pada kawat berarus. Agar terjadi gaya magnet pada kawat berarus adalah ketika arus listrik dalam kawat dihasilkan oleh partikel bermuatan atau elektron-elektron yang bergerak. Dengan demikian, partikel bermuatan yang memasuki daerah medan magnetik pun akan mengalami gaya magnetik. Gaya magnet hanya dapat terjadi pada kawat berarus karena hanya partikel bermuatan yang bergerak memasuki daerah medan magnet yang dapat mengalami gaya magnetik. Nah, kemudian apa peran gaya magnet pada galvanometer? Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Begitu juga untuk mempengaruhi nilai kopel. Halo semua, perkenalkan nama saya Catherine Karo-Karo. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran gaya magnet pada motor listrik. Gaya magnet dapat dimanfaatkan pada alat-alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya motor listrik dan alat ukur listrik. Motor listrik sederhana harus searah, terdiri dari kumparan yang ditempelkan pada as roda sehingga dapat berputar di antara kutub-kutub magnet berbentuk dadam. Halo, perkenalkan saya Catherine Karo-Karo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang persamaan spektrometer massa pada gaya magnet. Spektrometer massa yang lengkap mengandung elektron kecepatan atau yang mengandung medan listrik dan medan magnet yang bergerak tegak lurus dengan persamaan F sama dengan E per B1. Lalu elektron kecepatan memilih partikel dengan laju tertentu saja yang memasuki ruang pembatas pembelokan. Di ruang pembelokan, jari-jari lintasan partikel diukur sehingga berdasarkan
informasi laju yang dihasilkan oleh selektron kecepatan dan dengan mengukur jari-jari lintasan. Maka, massa atom dapat ditentukan dengan mudah dengan formula M sama dengan Q kali B1 kali B2 per E kali M. Dengan keterangan E sama dengan kuat medan listrik, B1 adalah kuat medan magnet pertama, B2 ada kuat medan magnet kedua juga, dan R adalah jari-jari lintas atom dan Q muatan atom. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga persamaan siklotron. Siklotron adalah alat untuk mempercepat partikel atau proton, neutron, dan lain-lain. Terdiri dari dua ruang semi silinder yang ditempatkan dalam medan magnet. Di antara kedua semi silinder diberi potensial listrik bolak-balik sebesar 10⁴ volt. Ion dalam semi silinder akan mengalami gaya magnet yang menyebabkan bergerak dalam setengah lingkaran, lalu dipercepat oleh medan listrik E, masuk lagi ke dalam medan B, dan bergerak melingkar dengan jari lebih besar. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, maka dari itu didapatkanlah persamaan, yaitu V sama dengan Q kali B kali F per M. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan Q sama dengan muatan listrik. B sama dengan kuat arus medan magnet. R sama dengan jari-jari lintasan, dan M sama dengan massa. Maka kesimpulan dari semua materi yang telah kami jelaskan adalah yang terjadi pada induksi magnet apabila kuat arus yang mengalir diperbesar adalah nilai induksi magnet akan semakin besar karena induksi magnet dengan kuat arus berbanding lurus. Agar terjadi gaya magnet pada kawat berarus adalah ketika arus listrik dalam kawat dihasilkan oleh partikel bermuatan atau elektron yang bergerak. Dengan demikian, partikel bermuatan yang memasuki daerah medan magnetik pun akan mengalami gaya magnet. Gaya magnet hanya dapat terjadi pada kawat berarus karena hanya partikel bermuatan yang bergerak memasuki daerah medan magnet yang dapat mengalami gaya magnetik.